memperkenalkan diri kami. Saya Susanti Rinti dengan NIM 223141014 bersama dengan rekan saya Maulid Rahmat Ali dengan NIM 223141049. Saya Febri Sadia dengan NIM 22314100001. Saya Dewi Kristina Sari dengan NIM 22314100093. Jadi kali ini kami akan melakukan praktikum size reduction dengan alat hammer mill dan juga ball mill. Tujuan percobaan size reduction dan screening. Tujuan percobaan yang pertama adalah 1. Mengetahui prinsip alat hammer mill dan ball mill dalam proses pengecilan ukuran suatu bahan. Tujuan yang kedua adalah menentukan distribusi ukuran partikel pada alat hammer mill dan ball mill yang dihasilkan setelah proses pengecilan ukuran suatu bahan. Alat pelindung diri atau APD yang digunakan untuk size reduction dan screening. Yang pertama adalah jas lab. Pakai jas lab dengan baik dan benar sesuai dengan K3 yang berlaku. Selanjutnya adalah kartu K3. Pakai kartu K3 sebagai syarat untuk memasuki laboratorium. Alat size reduction yang pertama digunakan adalah hammer mill. Tahap persiapan untuk alat hammer mill. Yang pertama, digunakan bahan berupa 200 gram biji kopi, neraca analitik, flat screen ukuran 1 mm, flat screen ukuran 0,5 mm, flat screen ukuran 0,2 mm, kuas, kunci pas, sendok, dan wadah plastik. Berikut merupakan bagian-bagian alat hammer mill. Ada feeder, crusher, chamber, dongkrak, tombol on dan off, serta kabel penghubung. Sedangkan berikut merupakan bagian-bagian alat screening. Ada kabel penghubung, ayakan, tombol on atau off, indikator bulb, dan timer. Selanjutnya, menimbang wadah plastik kosong dan catat massa yang didapat. Kemudian, timbang 200 gram biji kopi sebanyak 3 kali untuk 3 variabel. Variabel 1, flat screen ukuran 1 mm, variabel 2, flat screen ukuran 0,5 mm, dan variabel 3 untuk flat screen ukuran 0,2 mm. Timbang wadah penampung atau chamber kosong dan catat massa yang didapat. Pasang chamber pada bagian output hammer mill menggunakan dongkrak. Setelah chamber dipasang dengan baik dan benar, selanjutnya buka bagian dalam hammer mill. Setelah bagian dalam alat hammer mill sudah dibuka, kemudian pasang touchscreen pada hammer mill sesuai variabel yang akan digunakan. Tutup kembali hammer mill dengan rapat dan hati-hati. Kunci hammer mill dan dapatkan baut pengunci menggunakan kunci pas. Tahap startup pada alat hammer mill. Pasang adaptor pada sumber listrik dan sambungkan kabel pada adaptor. Tekan tombol on pada alat hammer mill. Tahap pengoperasian pada alat hammer mill. Masukkan biji kopi pada feeder sedikit demi sedikit. Proses penghancuran bahan menggunakan hammer mill dilakukan hingga bahan pada feeder habis. Setelah bahan pada feeder dipastikan sudah habis, lalu tekan tombol off untuk menghentikan proses penghancuran. Ambil chamber yang berisi produk dengan menurunkan dongkrak. Timbang chamber yang berisi produk dan catat massa yang didapat.
Kemudian, lakukan screening untuk produk hasil hammer mill. Proses screening dilakukan dengan cara buka baut pengunci dan angkat penutup pada alat screening. Proses dilanjutkan dengan cara timbang ayakan kosong dan catat massa yang didapat. Masukkan produk hasil hammer mill untuk dilakukan screening. Pasang rapat penutup pada alat screening dengan menggunakan baut. Tidak lupa, sambungkan kabel pada alat screening ke sumber arus listrik. Lalu, tekan tombol on pada alat screening dan setting waktu screening selama 10 menit. Setelah 10 menit, alat screening akan berhenti otomatis. Pindahkan produk yang tertahan pada setiap ayakan ke dalam wadah plastik untuk dilakukan penimbangan. Timbang wadah yang berisi produk hasil screening dan catat massa yang didapat. Tahap shutdown pada alat hammer mill. Cabut kabel penghubung alat hammer mill dengan hati-hati dari sumber arus listrik. Bersihkan meja kerja di sekitar alat hammer mill. Cabut kabel pada alat screening dari sumber arus listrik. Buka baut pengunci pada alat hammer mill untuk membersihkan sisa produk atau residu yang tertinggal. Bersihkan juga produk sisa sebagai residu yang tertinggal pada ayakan. Letakkan kembali ayakan dan pasang dengan benar seperti semula. Bersihkan meja kerja di sekitar alat screening, dan berikut merupakan produk hasil screening menggunakan alat hammer mill. Alat size reduction yang kedua adalah ball mill. Memasuki tahap yang pertama adalah tahap persiapan pada alat ball mill. Alat yang digunakan, neraca analitik, sendok plastik, wadah plastik, benang, bola baja, bola keramik, dan bahan yang digunakan pada proses ball mill adalah 200 gram gula pasir. Bagian-bagian alat ball mill ada motor, silinder, pemutar silinder, kabel penghubung, dan tombol on atau off. Siapkan bola-bola sesuai variabel. Variabel 1, 5 bola baja ukuran kecil dan 5 bola keramik ukuran kecil. Variabel 2, 10 bola baja ukuran besar. Dan variabel 3, 10 bola keramik ukuran sedang. Lalu, ukur keliling bola setiap variabel menggunakan benang. Kemudian, timbang beker gelas kosong. Selanjutnya, timbang gula pasir sebanyak 200 gram dalam beker gelas. Timbang ayakan dan susun sesuai ukuran mesh dari terkecil hingga terbesar. Tahap startup pada alat ball mill. Hubungkan kabel alat ke sumber listrik. Tahap pengoperasian pada alat ball mill. Masukkan gula pasir ke dalam silinder. Setelah itu, masukkan bola ball mill ke dalam silinder. Tutup dan kunci dengan rapat silinder ball mill. Atur kecepatan pada 90 rpm. Tekan tombol on pada alat ball mill dan tunggu proses selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan bola ball mill dan tuang gula pasir ke dalam beker gelas. Masukkan gula pasir pada ayakan yang telah tersusun pada alat screening. Tutup rapat ayakan menggunakan baut pengunci.
Hubungkan kabel alat screening pada sumber listrik. Tekan tombol power dan atur kecepatan screening. Setelah 10 menit, kembalikan kecepatan screening ke posisi semula dan matikan alat. Lalu cabut kabel dari sumber listrik. Lepas baut pengunci pada setiap sisi alat screening. Setelah itu, dilakukan penimbangan ayakan beserta gula bersisa di dalamnya. Timbang wadah plastik kosong. Masukkan gula sesuai ukuran mesh ke dalam plastik. Timbang gula sesuai ukuran mesh yang telah dimasukkan ke dalam plastik. Berikut merupakan produk hasil screening menggunakan alat ball mill. Tahap shutdown pada alat ball mill. Nonaktifkan alat ball mill dan cabut kabel dari sumber arus listrik. Bersihkan area sekitar praktikum ball mill. Turunkan kecepatan screening ke titik semula, dan aktifkan alat screening dan cabut kabel dari sumber listrik. Bersihkan dengan kuas produk sisa yang tertinggal pada ayakan. Dan terakhir, bersihkan area sekitar meja praktikum screening. Setelah dilakukan percobaan size reduction dan screening, maka didapatkan data percobaan dan perhitungan sebagai berikut. Perhitungan hammer mill dan ball mill yang dilakukan adalah: yang pertama, perhitungan massa bahan tertahan yang dapat dihitung dengan cara massa wadah ditambah bahan dikurangi dengan massa wadah kosong. Yang kedua adalah perhitungan fraksi massa bahan tertahan, yaitu massa bahan tertahan dibagi dengan total massa bahan tertahan dalam satuan gram. Yang ketiga adalah massa kumulatif bahan tertahan, yang dapat dihitung dengan cara massa bahan tertahan 1 ditambah dengan massa bahan tertahan 2. Yang keempat adalah perhitungan fraksi massa kumulatif bahan tertahan, yang dapat dihitung dengan cara massa kumulatif bahan tertahan dibagi dengan total massa kumulatif bahan tertahan. Perhitungan yang terakhir adalah diameter partikel rata-rata, yang dapat dihitung dengan cara diameter ayakan 1 ditambah diameter ayakan 2 dibagi dengan 2. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan data hasil percobaan alat hammer mill untuk variabel 1 adalah sebagai berikut. Didapatkan pula data hasil percobaan alat hammer mill untuk variabel 2 adalah sebagai berikut. Lalu didapatkan juga data hasil percobaan alat hammer mill untuk variabel 3 adalah sebagai berikut. Selain didapatkan data hasil percobaan untuk alat hammer mill, didapatkan juga data hasil percobaan untuk alat ball mill pada variabel 1 adalah sebagai berikut. Berikut merupakan data hasil percobaan alat ball mill untuk variabel 2 adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir didapatkan data hasil percobaan ball mill untuk variabel 3 adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan dan didapat data hasil percobaan untuk size reduction dan juga screening, maka didapatkan pembahasan sebagai berikut. Pembahasan yang pertama adalah prinsip alat hammer mill dan ball mill. Hammer mill adalah alat yang digunakan untuk mengecilkan bahan menjadi ukuran yang diinginkan menggunakan prinsip pukulan. Menurut Longchin dan Merson tahun 1979, bahan yang digunakan memiliki ukuran feeding 25-76 mm dan hasil output ukuran dari 0,2-5 mm hingga kehalusan mencapai sekitar 60-80 mesh. Adapun prinsip kerja hammer mill adalah bahan yang dimasukkan akan dihancurkan oleh hammer dan bahan dengan ukuran yang lebih kecil dari lubang saringan akan keluar sebagai produk. Kurniawan dan Kusnaya tahun 2016. Aplikasi hammer mill pada industri antara lain penggilingan biji-bijian seperti kopi, jagung, dan rempah-rempah, penggilingan bahan baku pangan, pengolahan biomasa seperti kayu, jerami, dan sekam padi, dan penggilingan bahan kimia. Selanjutnya ada prinsip alat ball mill. Ball mill merupakan salah satu jenis alat fine grinding dengan menggunakan bola-bola sebagai grinding media. Bahan yang digunakan memiliki ukuran feeding 5-25 mm dengan hasil output ukuran 0,075 mm atau sekitar 200 mesh.
Adapun prinsip kerja ball mill adalah memutar silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan material atau biji di dalamnya, menurut Cik DKK tahun 2020. Aplikasi ball mill pada industri antara lain penggilingan biji seperti biji besi, nikel, uranium, dan lain-lain, produksi semen, pembuatan keramik, produksi obat-obatan, pembuatan bubuk seperti bubuk gula dan bubuk coklat, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua adalah penentuan distribusi ukuran partikel pada alat hammer mill dan ball mill. Untuk yang pertama adalah penentuan distribusi ukuran partikel pada alat hammer mill, yaitu didapatkan bahwa semakin besar ukuran plat spring, maka semakin besar pula massa bahan yang tertahan. Bahan tertahan tertinggi terdapat pada plat spring ukuran 1 mm dengan fraksi massa sebesar 0,426 pada diameter partikel 0,815 mm. Kemudian, untuk plat screen ukuran 0,5 mm, massa bahan tertahan terdapat pada diameter partikel 0,815 mm. Sedangkan plat screen ukuran 0,2 mm, massa bahan tertahan terbesar terdapat pada diameter partikel 1,7 mm. Hal ini disebabkan terjadinya penggumpalan bubuk kopi di dalam ruang penghancuran alat hammer mill karena proses pengecilan ukuran yang terlalu lama sehingga menyebabkan overheat pada alat hammer mill. Selanjutnya, penentuan distribusi ukuran partikel pada alat ball mill, yang dimana didapatkan variabel 3 dengan 10 bola keramik ukuran sedang memiliki nilai distribusi ukuran partikel yang tertinggi daripada variabel lainnya. Hal ini dikarenakan semakin ringan massa dari bola, maka semakin tinggi kecepatan tumbukan dari bola tersebut. Fauzi dan Muhammad tahun 2021. 10 bola keramik ukuran sedang yang digunakan pada alat ball mill memiliki jenis material yang sama dan memiliki massa yang lebih ringan dari bola baja, sehingga kecepatan tumbukan antara bola-bola di dalam silinder akan semakin tinggi. Akibatnya, ukuran partikel gula berubah menjadi lebih kecil dan memiliki distribusi ukuran partikel yang tertinggi ketika menggunakan 10 bola keramik ukuran sedang. Dari hasil pembahasan yang telah didapat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama adalah 1. Prinsip kerja hammer mill adalah bahan yang dimasukkan akan dihancurkan oleh hammer. Bahan dengan ukurannya lebih kecil dari lubang plat screen akan keluar sebagai produk. Sedangkan prinsip kerja ball mill adalah memutar silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan material di dalamnya. Yang kedua adalah pada alat hammer mill, variabel 1 dengan plat screen ukuran 1 mm memiliki distribusi ukuran partikel yang tertinggi. Sedangkan pada alat ball mill, variabel 3 dengan 10 bola keramik ukuran sedang memiliki distribusi ukuran partikel yang tertinggi.